Pernah ngerasa nggak sih belakangan ini antrian di SPBU kok kayaknya makin panjang? Terus berita soal harga minyak dunia seliuran terus di mana-mana. Sebenarnya ada apa? Nah, kita akan coba bedah bareng-bareng karena ada potensi krisis bahan bakar atau BBM yang lagi mengintai. Dan ini bukan cuma soal harga bensin naik, tapi ini menyangkut nasib kita semua. Coba deh, bayangin sejenak. Ini bukan pertanyaan iseng ya. Ini pertanyaan serius yang harus kita hadapi bareng-bareng. Soalnya, apa yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, ternyata efeknya bisa langsung terasa sampai ke tangki motor kita, mobil kita, bahkan sampai ke urusan dapur di rumah. Peringatan ini bukan main-main loh, ini datangnya langsung dari para ahli ekonomi. Jadi ini bukan lagi sekedar prediksi di atas kertas, tapi sebuah kemungkinan yang sangat nyata. Terus pemicunya apa? Dan gimana ceritanya? Masalah di belahan dunia lain bisa mengguncang kehidupan kita di Indonesia? Semua ini tuh berawal dari satu titik. Sebuah konflik geopolitik yang lagi panas-panasnya, dan tanpa kita sadari, konflik itu menekan tombol darurat buat pasokan energi seluruh dunia. Yuk kita lihat gimana domino pertama ini jatuh. Nah, disinilah sumber masalahnya. Ketegangan di Timur Tengah, apalagi yang melibatkan negara-negara penghasil minyak utama, bikin jalur-jalur pelayaran tanker minyak kayak gini jadi super berisiko. Rantai pasokan global pun mulai goyah. Coba perhatikan titik krusial ini. Selat Hormuz ini bisa kita bilang pintu tolnya tanker minyak dunia. Bayangin aja, sekitar 20% dari total pasokan minyak global setiap hari itu lewat sini. Jadi kebayangkan, kalau jalur ini macet atau terganggu, efeknya langsung kemana-mana, ke seluruh dunia. Dan inilah hasilnya. Angkanya nggak bohong. Harga minyak mentah Brent yang jadi patokan dunia, WOS, terbang 66%, nembus angka psikologis $101 per barel. Ini bukan cuma angka di layar komputer ya. Buat negara pengimpor minyak kayak Indonesia, ini tuh kayak lonceng alarm yang bunyinya kenceng banget. Nah, pas badai datang, baru deh kelihatan siapa yang nggak bawa payung. Lonjakan harga global ini, sayangnya, justru menyingkap salah satu titik lemah kita yang paling kritis dalam hal ketahanan energi nasional. 20 hari. Coba kita resapi dulu angka ini. Cuma segitu. Itulah kekuatan cadangan bahan bakar minyak nasional kita. Cuma cukup untuk 20 hari. Artinya apa? Artinya kalau keran impor minyak dunia tiba-tiba macet total, kita cuma punya waktu kurang dari 3 minggu sebelum stok bener-bener habis. Buat perbandingan aja, negara-negara maju itu cadangannya bisa buat 90 hari bahkan lebih. Ini nunjukin betapa tipisnya jaring pengaman energi kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Kata analis energi Pak Fahmi Radi, dengan cadangan yang tipis banget, kita jadi nggak punya pilihan. Kalau stok menipis, mau nggak mau kita harus beli minyak di pasar global. Berapapun harganya saat itu, sekalipun lagi mahal-mahalnya, kita nggak punya posisi tawar. Oke, sekarang kita tarik masalah ini dari level global dan nasional ke level yang lebih dekat, kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah efek domino yang dampaknya langsung terasa di kantong kita dan di seluruh perekonomian negara. Dan inilah skenario yang paling mungkin terjadi. Kalau pemerintah terpaksa beli minyak di atas $100 per barel, harga BBM subsidi hampir pasti harus disesuaikan. Siap-siap, Pertalite bisa aja naik ke kisaran 11.500 sampai 12.000 dan solar bisa sampai 8.200. Kenaikan ini bukan cuma soal ongkos kita berangkat kerja atau antar anak sekolah loh. Ini pukulan telak buat tulang punggung ekonomi kita, jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Semua biaya operasional mereka, dari kirim barang ke pelanggan sampai harga bahan baku, semuanya bakal ikut meroket. Kutipan dari CEO Majo ini ngegambarin dilemanya pas banget. Para pelaku UMKM ini posisinya serba salah. Kalau naikin harga jual, risikonya pelanggan kabur. Tapi kalau harganya nggak dinaikin, margin keuntungan mereka bisa habis, bahkan rugi. Jadi, inilah gambaran besarnya. Dari ongkos produksi UMKM yang naik, daya beli kita semua yang menurun sampai akhirnya bisa memicu inflasi nasional. Semuanya saling nyambung dalam sebuah reaksi berantai yang susah banget buat dihentikan. Di tengah situasi ini, pemerintah dihadapkan pada sebuah persimpangan yang super sulit. Setiap pilihan yang diambil punya risiko yang sama-sama besar, baik buat anggaran negara maupun buat stabilitas masyarakat. Pilihannya itu kayak makan buah si malakama. Di satu sisi ada opsi A, subsidi dipertahankan. Ini bagus buat jaga daya beli kita, tapi APBN bisa jebol, defisitnya bisa lewat batas aman. Di sisi lain ada opsi B, harga BBM dinaikkan. Ini bisa nyelamatin APBN, tapi risikonya inflasi meroket dan bisa ada gejolak sosial. Susah kan? Biar kebayang seberapa besar tekanannya, lihat deh angka ini.
Setiap harga minyak dunia naik $1 aja, beban subsidi kita nambah 10,3 triliun rupiah. Itu duit yang banyak banget. Bayangin kalau harga minyak naiknya $20 aja, beban tambahannya bisa lebih dari 200 triliun. Itu bisa buat bangun berapa banyak proyek infrastruktur coba? Oke. Masalahnya udah jelas, dampaknya juga udah kebayang. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, terus kita harus gimana? Apa yang bisa dilakuin? Mari kita lihat beberapa usulan solusi, baik buat jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, mungkin WFH bisa jadi solusi darurat buat nekan konsumsi BBM. Di saat yang sama, bantuan sosial harus disiapkan buat meredam guncangan di masyarakat bawah. Tapi, buat solusi permanen, kita harus mikir jauh ke depan, mempercepat lari ke energi bersih dan transportasi listrik. Nah, ini dia perubahan cara pandang yang penting banget. Daripada kita cuma sibuk memperbesar tangki cadangan yang sebenarnya cuma menunda masalah, solusi yang lebih fundamental adalah mengurangi kecanduan kita sama BBM impor. Kita harus mulai beralih ke sumber energi yang kita punya sendiri di halaman belakang kita, kayak energi matahari. Disitulah kunci kemandirian energi kita. Jadi pada akhirnya, krisis ini sebetulnya adalah sebuah alarm yang bunyinya kenceng banget. Alarm ini maksa kita buat mikir ulang. Apakah kita mau terus-terusan terjebak dalam siklus ketergantungan impor yang rentan ini? Atau kita mau pakai momen ini sebagai pemicu untuk benar-benar berubah? Jawabannya ada di tangan kita semua, dan itu akan menentukan masa depan energi dan bangsa kita.